Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kaitannya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian hadis kita, hadis yang kelima. Al-hadisul khamisu an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. An ummil mukminina, saking ummul mukminin, ibune wong mukmin, ummi Abdillah ibune Abdullah, Aisyata rupane Aisyah radhiyallahu anha, qalat ngendika sapa Aisyah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari, memperbaharui, membuat satu perilaku perbuatan sing ora nana pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad, fi amrina ing dalem urusan kita, hada yo iki agama Islam, ma perkara laisa kang ora nana apa ma minhu saking amr, fahuwa mongko taima iku raddun, tertolak. Ra nyeritaken hu ing hadis sapa Bukhari yu Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim, wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li Muslimin kadue Imam Muslim, man utawi sing sapane wong amila iku ngamal sapa man amalan ing amal, laisa kang ora nana iku alaihi ngatasé amal apa amruna urusan kita, fahuwa mongko ta'i amal iku raddun, tertolak. Rawan nyeritaken hu ing hadis sapa Bukhari wa Muslim. Melihat hadis ini, penjelasannya memang agak rumit ketika memang dengan saklek kita memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terkait dengan sesuatu perbuatan atau ucapan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi perbuatan atau amaliyah itu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali amaliyah-amaliyah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkembang di kalangan kaum muslimin. Dan setiap negara, setiap daerah itu berbeda-beda. Menjadi masalah ketika ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa yang terpenting tidak dilakukan oleh Nabi, berarti kita ini tidak boleh melaksanakan. Tetapi kadang-kadang perbuatan yang dilaksanakan itu adalah efek dari sebuah perbuatan kewajiban. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Sebab kalau pemahaman saya itu, setiap amaliyah ibadah wajib, nanti dalam praktek amaliyahnya, ketika kita mau mempraktekkan amaliyah wajib, itu pasti akan ada amaliyah-amaliyah lain, perbuatan-perbuatan lain
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dikarenakan perbedaan zaman Nabi dengan zaman sekarang, ataupun tempat zaman Nabi yaitu ratusan tahun yang lalu dengan tempat yang sekarang ini. Nah, melihat hadis ini secara umum, artinya adalah barang siapa yang membuat satu perbuatan yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi atau Nabi tidak melaksanakan, maka perbuatan itu tertolak. Menurut Imam Muslim, walaupun maknanya sama, barang siapa yang mengamal satu amalan yang amalan itu tidak ada pada zaman Nabi, maka amalan itu tertolak. Saya memahami bahwa yang dimaksud dengan hadis ini satu amalan, satu amaliyah yang tadinya sudah diwajibkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa yang tadi diwajibkan tidak wajib. Maka ketika dia mengatakan tidak wajib, itu sudah yang disebut berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau umumnya orang menyebutnya sebagai bid'ah dholalah, bid'ah yang tersesat. Kenapa? Karena dia membuat satu aturan, satu perbuatan yang Nabi Muhammad mewajibkan, ternyata dia mengatakan tidak wajib. Atau sebaliknya, yang ketika pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan, tidak diperbolehkan, dilarang, tapi tahu-tahu perbuatan yang sama kemudian dihalalkan. Nah, perbuatan menghalalkan kepada sesuatu yang telah diharamkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini baru yang disebut dengan bid'ah dholalah. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang mengikuti dari perbuatan lain, perbuatan wajib, itu saya kira adalah pengembangan dari perbuatan yang wajib, kemudian pengembangan itu bisa menjadi wajib atau menjadi perbuatan yang sunnah. Dan ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan disebabkan Nabi Muhammad tidak melaksanakan, tetapi perbuatan itu ada disebabkan karena melaksanakan perbuatan yang wajib. Dan ini ada dalilnya. Yang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man sanna sunnatan fil Islam hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang sanna itu berarti membuat perilaku. Tapi perilaku itu sunnatan hasanatan, perilaku yang baik. Artinya yang baik itu tidak bertentangan dengan Nabi Muhammad. Perilaku itu tidak merugikan kepada siapapun. Nah, kemudian perilaku itu dilakukan oleh orang itu, dia pertama kali membuat kebaikan, perbuatan yang baik itu, dia akan berpahala. Kemudian ternyata perbuatan dia ditiru oleh orang lain. Nah, ditiru oleh orang lain, ini kemudian orang lain berpahala, orang yang pertama tadi berbuat itu juga mendapatkan pahala dari orang lain. Dia mendapatkan dua pahala. Ini kontras sekali dengan pemahaman orang yang melaksanakan bid'ah pertama kemudian diikuti oleh orang lain, kemudian dia akan mendapatkan dosa yang sama, dosa melaksanakan dan dosa pahala orang yang melaksanakan. Ini kontras. Karena nanti hadis ini ada dua macam. Ada yang sunnah hasanatan, ada yang sunnah sayyi'atan. Perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi yang satu hasanah baik, yang satu sayyi'ah tidak baik. Kembali kepada satu perbuatan yang katanya tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian kita tidak boleh sama sekali mengatakan bahwa ini adalah dari Nabi, kemudian mengamalkannya.
perbuatan wajib nanti efeknya ada perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, perbuatan-perbuatan yang lain ini bisa disebut dengan bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Bukan kemudian dicela, kemudian dia akan masuk neraka. Itu tidak. Karena apa? Justru dia akan berpahala karena ada pengembangan dari satu ibadah. Bukan berarti ibadah yang pertama itu tidak sempurna. Ibadah yang dari Nabi itu telah sempurna. Tapi kemudian ada pengembangan karena adat kebiasaan ataupun masa yang berbeda. Ini kemudian ada pengembangan-pengembangan. Satu contoh. Dalam ibadah sholat. Sholat syaratnya harus menutup aurat. Aurat ini wajib ditutup. Yang laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, dengkul. Ini paling minim. Kemudian untuk menutup aurat, padahal aurat itu bagian dari ibadah, Nabi Muhammad itu tidak menjelaskan harus berbentuk yang kayak begini untuk laki-laki, harus berbentuk yang begini untuk perempuan, bahannya harus ini, apanya harus ini. Semua tidak ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka manusia bisa membuat kreasi. Yang terpenting adalah tertutup auratnya. Orang Jawa bisa dengan adat kebiasaan Jawa bagaimana dia menggunakan penutup aurat. Orang Sunda bisa menggunakan adat Sundanya. Orang lain pun bisa menggunakan dengan adat-adat yang lain. Ini baru adat di daerah. Belum adat Nabi Muhammad SAW ratusan tahun yang lalu. Mungkin dengan jubah, tapi kita bisa dengan sarung. Nabi tidak pernah menggunakan dengan sarung karena memang daerahnya itu bukan daerah yang adatnya memakai sarung. Maka menutupi aurat adalah bagian dari ibadah, merupakan syarat dari sebuah ibadah sholat, tetapi diserahkan, silahkan mau menutup aurat dengan pakai bahan apa, dengan model yang kayak apa. Yang terpenting adalah tertutupnya aurat. Maka kaitannya dengan penutup aurat ketika berbeda dengan Nabi Muhammad SAW bukan dari bagian dari bid'ah ataupun yang dilarang oleh agama. Kemudian dalam hal wudu harus dengan air. Kalau zaman dulu di kita ini pakai kolam yang besar. Pakai kolam dengan langsung mengambil air anggota wudu kita. Ataupun zaman sekarang dengan keran. Ataupun mungkin nanti berbeda lagi. Nah, air yang menggunakan kolam, menggunakan keran, saya kira masuk dalam bagian ibadah. Karena apa? Karena penyempurna ibadah wudu. Tetapi ini bukan disebut dengan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi yang dilarang, tetapi justru dengan perkembangan-perkembangan alat pada saat itu bisa menjadi lebih baik atau memudahkan orang di dalam melaksanakan ibadah wudu. Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadisnya itu banyak keterangan. Nabi Muhammad kalau berbuka puasa dengan tamrun, yaitu korma. Dan terus apakah kita kemudian harus membeli, mencari korma dan setiap sore harus disediakan korma? Itu tidak. Ternyata apa? Ternyata korma itu yang diambilnya adalah manisnya. Maka orang kita sebelum berbuka bukan dengan korma, tapi dengan buah-buahan, tapi dengan kolak, tapi dengan macam-macam. Ada es campur, ada apa. Yang diambil manisnya. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu dia memakai korma. Tidak pernah makan kolak, tidak pernah makan es campur. Walaupun kelihatannya ini bukan ibadah, tapi ketika mau berbuka, yang berbuka itu sebelum berbuka dia berpuasa, kaitannya dengan amaliyah ibadah.
contoh lain, zakat fitrah. Nabi Muhammad itu zakat fitrah dengan so'an min tamrin, so'an min sairin, dengan gandum atau korma. Tapi apakah kemudian kita di Indonesia wajib mencari gandum atau korma ketika mau zakat fitrah? Kenapa kita menggunakan beras? Kenapa kita menggunakan qimatuha, harga dari beras itu dengan uang, dengan apa saja? Apakah Nabi itu sering ketika berzakat itu dengan menggunakan beras? Itu tidak. Tapi kenapa kita menggunakan beras? Nah, ini menunjukkan bahwa yang terpenting dia melaksanakan, mengeluarkan zakat fitrah, yang dikeluarkan ini berbeda dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak contoh-contoh keseharian kita, amaliyah-amaliyah kita yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diyakini bahwa contoh-contoh itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai satu kesimpulan, bahwa yang tidak diperbolehkan kaitannya dengan bid'ah ataupun tidak, itu adalah apabila kita menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Nabi, ini baru namanya bid'ah. Kalau kita mengharamkan ataupun tidak boleh padahal Nabi Muhammad dulu boleh, nah ini yang disebut dengan bid'ah. Ataupun yang dulu wajib, zaman Nabi Muhammad mewajibkan, kemudian sekarang itu tidak boleh. Nah, ini yang disebut dengan bid'ah dholalah. Sebagaimana ketika terjadi pada zaman Abu Bakar setelah kematian wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah wafat, beberapa hari kemudian banyak orang-orang Islam yang tadinya Islam banyak melakukan bid'ah. Apa? Keluar dari Islam. Nah, keluar dari Islam itu termasuk perbuatan bid'ah karena tidak boleh, tidak ada zaman Nabi. Nah, kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena orang itu telah melaksanakan bid'ah, satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi Muhammad menganjurkan harus Islam, ketika Nabi Muhammad wafat, dia keluar dari Islam, artinya dia melakukan perbuatan bid'ah yang dilarang di dalam Islam, yang dilarang, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, ini pembahasan hadis yang kelima yang mudah-mudahan sedikit banyaknya akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa perkara bid'ah, satu kesimpulannya bahwa yang disebut dengan perkara bid'ah adalah apabila mewajibkan sesuatu yang dulu pada zaman Nabi diharamkan, ataupun mengharamkan sesuatu yang dulu pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan. Contohnya apa? Ya contohnya orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Orang-orang yang mengaku jadi nabi itu berarti pelaku-pelaku bid'ah yang sesat, yang akhirnya bisa masuk ke neraka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.